siang adem, malam tetap nyaman. Oke, selamat datang di channel ini. Buat yang baru gabung di channel ini, kenalin, nama aku Fajar. Ya, jadi di video ini aku bakal ngebahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Pfizer Iridium Blue. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangannya, di sini aku mau sedikit ngasih pengantar gitu ya mengenai Pfizer Iridium Blue. Sebenarnya basic dari Pfizer ini tuh apa sih? Ya, jadi untuk basic dari Pfizer Iridium itu dia basicnya Pfizer like smoke, teman-teman. Jadi kalau misalkan lapisan iridiumnya udah hilang, itu bakal jadi Pfizer like smoke. Baik itu iridium blue, iridium silver, iridium gold, iridium apalagi ya? Ya pokoknya semua iridium. Oke, mungkin itu aja. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utamanya. Let's go. Ya, sekarang kita bakal bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama, Pfizer Iridium Blue ini bikin helm kita tampil lebih kece, teman-teman. Jadi kita juga lebih lebih pede gitu di jalan. Karena bisa meningkatkan tingkat kegantengan helm sampai 100% mungkin. Ya itu menurut aku. Mau warna iridium blue, iridium gold, iridium red, itu semuanya kembali ke selera masing-masing, teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena kalau menurut teman-teman putih cocoknya sama merah, ya pasti gitu pemikiran teman-teman. Sedangkan pemikiran aku tuh putih cocoknya sama iridium blue. Oke, itu aja yang pertama. Jadi intinya meningkatkan tingkat kegantengan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua. Untuk kelebihan Pfizer Iridium Blue ini apa sih? Jadi Pfizer Iridium Blue ini dipakai pagi, siang, sore, atau bahkan malam, ini tetap nyaman. Kenapa kayak gitu? Ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi pakai Pfizer Iridium Blue di siang hari ini benar-benar tetap nyaman, teman-teman, karena mata kita nggak silau, nggak panas, nggak ngerasa kebakar gitu ya. Mau dipakai siang hari tetap adem. Dan ketika malam hari aku juga udah pernah nyobain berdasarkan pengalaman aku. Ketika malam hari pakai Pfizer Iridium Blue ini, meskipun di jalan penerangan lampu jalannya itu minim, tetap kelihatan jalannya. Jadi kalau misalkan pakai Pfizer Iridium Blue ini, siang adem, malam tetap nyaman. Oke, kayak gitu. Jadi ini hal yang paling krusial. Aku bisa pastiin kalau misalkan teman-teman pakai Pfizer Iridium Blue ini, pagi, siang, sore, bahkan malam itu bakal tetap nyaman di jalan. Oke, mungkin buat kelebihan itu cuman ada 2 poin aja. Kita lanjut ke kelemahannya. Oke, yang pertama buat kelemahannya jelas harga dari Pfizer Iridium Blue ini bisa dibilang lebih mahal sedikit dari Pfizer Dark ataupun Pfizer Clear. Kenapa demikian? Ya karena dari penampilan juga beda kan. Ya pokoknya gitulah. Masalah harga kita nggak bisa tahu ya cara pembuatannya. Yang jelas kalau misalkan Pfizer Iridium itu pasti lebih mahal, baik itu blue, red, gold, ataupun silver. Oke, kayak gitu. Itu kelemahan yang pertama. Dan selain itu, Pfizer Venom Iridium Blue di KYT Kyoto ini, dia perlu ngepapras si rasetnya, teman-teman. Karena pemasangannya itu nggak PNP. Jadi perlu beli raset yang udah dipapras lah ya istilahnya. Jadi ini tuh aku seset si Pfizer sama raset yang udah dipapras. Oke, jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke kelemahan yang kedua. Jadi ternyata teman-teman, setelah pengalaman aku menggunakan Dark Pfizer ya, Iridium Blue Pfizer ini merawatnya cukup sulit, teman-teman. Nggak seperti yang aku pikir. Ternyata awalnya aku berpikir paling merawatnya sama aja kayak Pfizer Dark. Ternyata enggak. Pfizer Iridium Blue, Red, Silver maupun Gold itu perawatannya perlu lebih ekstra kayaknya. Karena setiap beres dipakai di jalan ada aja gitu kerikil yang menyebabkan lecet halus. Mungkin kalau sekilas kita nggak kelihatan. Aku pun nggak kelihatan kalau misalkan ngelihat secara sekilas kayak gini. Tapi setelah aku cek secara detail, setelah aku pakai dan ada yang kerikil yang menyebabkan kelecetan itu, ternyata kelihatan gitu, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena kan basic Pfizer ini kan light smoke. Sedangkan si Iridium ini kan lapisannya aja. Nah, dikarenakan si kerikilnya itu kena lapisan iridiumnya, maka jadilah timbul lecet-lecet di si iridiumnya. Sebenarnya nggak apa-apa dan nggak ngeganggu pandangan juga. Yang penting setelah kena kerikil ataupun kotoran apa gitu ya, kita pakai lap microfiber yang kayak gini. Jadi jangan pakai lap biasa, teman-teman. Kalau buat visor ataupun helm ataupun bahkan bodi motor juga bagusnya pakai lap microfiber supaya tidak menimbulkan lecet-lecet lainnya. Karena kan sayang juga ya, ini visor
ya bisa dibilang lumayan harganya. Kalau lecet kan sayang juga. Oke, kesimpulannya adalah apakah Pfizer Iridium Blue ini worth it untuk dipakai harian? Menurutku worth it dari segi kenyamanan karena bisa dipakai di pagi, siang, sore ataupun malam. Cuma untuk perawatan kita perlu perhatian lebih ekstra aja buat Pfizer ini. Oke, cukup sekian video bahasan kelebihan dan kekurangan Pfizer Iridium Blue. Semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.